Di generasi kedua, kita diperkenalkan pada trio Pokemon legendaris yang dikenal sebagai Raikou, Entei, dan Suicune. Ceritanya dimulai sekitar 150 tahun yang lalu di wilayah Johto. Di sana, ada 3 Pokemon yang berada di Menara Kuningan yang terkenal. Suatu hari, petir menyambar menara tersebut, memicu kebakaran besar yang kemudian dipadamkan oleh hujan yang lebat. Ketiga Pokemon itu tewas dalam kebakaran. Tetapi saat matahari terbit, Ho-Oh muncul dan menghidupkan kembali mereka sebagai Pokemon legendaris baru. Ketiga Pokemon yang dihidupkan kembali itu menjadi Raikou, Entei, dan Suicune. Masing-masing mewakili petir, api, dan hujan yang mengubah Menara Kuningan. Awalnya penduduk kota Ekrutik kagum dengan keajaiban ini. Namun, kekaguman mereka berubah menjadi ketakutan terhadap kekuatan Ho-Oh yang bisa memanipulasi kehidupan. Akibatnya, penduduk kota mengancam trio yang dihidupkan kembali dan Ho-Oh dengan kekerasan. Sebagai respon akan hal tersebut, trio dan Ho-Oh menghilang ke alam liar. Mereka tidak kembali karena takut akan kekerasan dari manusia. Namun suatu hari nanti, mereka akan kembali ke Menara Kuningan, menunggu saat yang tepat agar mereka bisa dipercayai oleh manusia lagi. Dalam Pokemon Scarlet ada seorang seniman sketsa dari ekspedisi Area Zero yang terinspirasi oleh paradoks Pokemon di Kawah Besar Paldea. Dia menggambar Pokemon imajiner yang menyerupai ketiga binatang legendaris tersebut yang mewakili Walking Wake, Gouging Fire, dan Raging Bolt. Ini terjadi 200 tahun sebelum kejadian di Pokemon Scarlet. Mungkin sebelum kebakaran Menara Kuningan. Di buku Violet di sisi lain menggambarkan makhluk yang menyerupai pedang keadilan, atau yang biasa kita kenal sebagai Sword of Justice. Suicune, Entei, dan Raikou dikatakan terkait dengan paradoks Pokemon ini. Ada laporan yang bertentangan, beberapa mengatakan bahwa mereka adalah nenek moyang dari masa lalu, sementara yang lain mengatakan bahwa mereka adalah versi dari garis waktu paralel. Kemudian di sini ada asal-usul dari Pokemon Raikou. Ketika ditanya tentang inspirasi di balik desain Raikou, Muneo Saito menjelaskan bahwa prosesnya cukup sulit. Raikou mengalami banyak perubahan, bahkan ada versi dengan guntur biru dan drum di punggungnya. Akhirnya mereka memilih desain yang mirip harimau. Taring atasnya yang panjang mirip dengan taring Smilodon, atau yang bisa disebut dengan harimau bertaring tajam. Raikou mungkin juga terinspirasi oleh dewa guntur dan petir dari berbagai budaya di seluruh dunia, terutama Raiju, yaitu setan guntur dari cerita rakyat Jepang yang dikatakan sebagai teman Raijin. Setan ini bisa mengambil bentuk berbagai hewan. Selain itu, Raikou mungkin juga mendapatkan inspirasi dari New, yaitu makhluk legendaris yang digambarkan dengan tubuh atau kaki harimau dan ular sebagai ekor, yang bisa berubah menjadi awan hitam. Awan ungu yang mengalir di punggung Raikou tampaknya berdasarkan awan cumulonimbus yang sering dikaitkan dengan badai petir. Nama Raikou mungkin berasal dari kata Rai yang berarti guntur, atau Raikou yang berarti kilat, dan Ko yang berarti penguasa atau kaisar. Kata pertama juga bisa merujuk pada Legong, yaitu dewa guntur dalam mitologi Tiongkok. Kemudian di sini ada asal-usul dari Pokemon Entei. Ketika ditanya apakah Entei didasarkan pada hewan tertentu, Muneo Saito menjelaskan bahwa proses penciptaan Pokemon ini melibatkan berbagai elemen. Tubuhnya berbulu seperti batu, ada asap vulkanik yang membubung dari belakang kepalanya, dan ia terlihat seperti raja dengan janggut yang bermartabat. Desain Entei akhirnya datang bersama-sama. Bisa dibilang dasarnya seperti singa, tapi saya tidak ingin itu hanya sekedar binatang. Jadi saya memilih siluet yang bisa terlihat seperti anjing atau kucing. Entei memiliki ciri-ciri yang sama dengan singa dalam seni tradisional Asia Timur. Ini termasuk dengan wajahnya yang mirip dengan manusia. Mahkotanya menyerupai alis atau tanduk, dan asap yang mengalir dari punggungnya seperti ekor yang berbulu halus. Di banyak negara, singa dianggap sebagai simbol kekuasaan dan kekuatan, serta simbol api yang dimana digunakan sebagai tipe Pokemon Entei. Penampilan Entei yang mirip singa dengan bulu yang lebat membuatnya tampak seperti roh singa Bali, yaitu Barong. Barong adalah roh penjaga yang membunuh penyihir jahat yang bernama Rangde untuk menjaga keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Namun, Entei juga mirip anjing besar dengan moncong pendek seperti Mastiff. Bulunya yang coklat dan cakar serta moncongnya yang putih mirip dengan Saint Bernard, anjing besar yang terkenal dengan kekuatannya. Entei juga tampak seperti gunung berapi yang sedang meletus. Pelat mukanya yang merah dan mahkotanya yang kuning menyerupai lahar. Bentuk leher dan warna coklatnya mengingatkan kita pada dasar gunung berapi. Serta Entei memiliki kepulan asap yang mengalir. Nama Entei mungkin berasal dari kata En yang berarti nyala api dan Tei berarti kaisar. Hal tersebut juga merujuk pada Yandi, yaitu kaisar api dalam legenda Tiongkok kuno. Entei bisa juga terinspirasi dari kata Enten yang berarti panas terik. Kemudian di sini ada asal-usul dari Pokemon Suicune. Ketika ditanya apakah Suicune didasarkan pada hewan tertentu,
Muneo Saito menjelaskan bahwa proses penciptaannya cukup mudah dan terinspirasi dari motif yang terasa seperti macan tutul. Motif ini mungkin terinspirasi dari Fujin, yaitu dewa angin dalam Shinto yang memakai kulit macan tutul. Surai Suicune juga mirip dengan Aurora. Bentuknya, jambulnya, dan kemampuannya berjalan di atas air mengingatkan kita pada Kilin, yaitu makhluk mitologis. Sebagai Pokemon tipe air, Suicune melambangkan hujan yang memadamkan api di Menara Kuningan menurut legenda. Sementara itu Raikou melambangkan petir yang menyambar menara dan Entei melambangkan api yang membakarnya. Dikatakan bahwa Suicune adalah keturunan dari Pokemon Paradox Walking Week atau versi dari garis waktu yang berbeda. Nama Suicune mungkin berasal dari kombinasi kata Sui yang berarti air, Suisho yang berarti kristal, dan Kun yang berarti raja. Dan itulah asal-usul dari Pokemon binatang legendaris. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat bermain Pokemon.